Baik, kita mulai Pak ya. Saya rekam Pak ya. Iya, nanti saya Ya, share Pak. juga supaya nanti bisa kalau mau ditonton ulang silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, sepertinya hari ini kita Alhamdulillah. yang di room ini akan mendapatkan kejutan dari Bu Sikta. Itu kita lihat Bu Sikta sudah siap kado itu di belakang. Apakah Bapak Ibu melihat ada kado di belakang Bu Sikta tuh? Nah, ada kado itu kan yang warna lope-lope itu. Nah, itu bungkus kado itu, Pak. Oke. Iya. Oke. Baik, Bapak Ibu, ketemu lagi kita di sinkronus ketiga untuk agenda kedua ini. Ini adalah sinkronus terakhir kita di pembelajaran agenda kedua, Bapak Ibu. Tapi saya harapkan nanti walaupun saya tidak lagi menjadi tutor di kelompok 2, ya saya harapkan Bapak Ibu silaturahim kita tetap jalan. Ya, silakan kalau misalnya Bapak Ibu ada kendala, ada yang mau diperjelas atau yang mau ditanyakan, agenda berapapun 1, 2, 3 atau 4, insya Allah saya akan bisa akan usahakan semampunya gitu untuk membantu Bapak Ibu. Ya, termasuk juga nanti pada saat penyusunan aksi perubahan. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, nanti insya Allah nanti akan saya berikan solusinya kalau seandainya saya mampu untuk memberikan solusinya Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, desain pembelajaran kita hari ini singkat saja kita paparan sama seperti kemarin. Kita paparan tugas asinkronus yang kemudian selanjutnya kita akan ada overview sedikit dari saya tentang strategi komunikasi antar stakeholder. Saya sudah menyiapkan bahan paparannya, bahan tayangnya. Nanti kalau seandainya waktunya tidak memungkinkan, nanti saya kirim saja bahan tayangnya. Bahan tayangnya sudah saya rubah ke PDF. Soalnya nanti saya share kepada Bapak Ibu. Ya, dan terakhir penjelasan tugas asinkronus kita hari ini. Baik, Bapak Ibu, seperti yang kemarin seperti yang saya katakan tadi bahwa kemarin Bapak Ibu mendapatkan tugas asinkronus untuk menyusun net map atau peta, ya peta jejaring kerja. Ya, saya ini orangnya termasuk orang yang bisa menyampaikan aspirasi, insya Allah. Jadi tadi ada aspirasi dari Pak Bayu supaya pagar alam duluan. Jadi insya Allah kita akan saya akomodir, ya kita persilakan Pak Karalam duluan, apakah Pak Deska, Pak Kasim, atau Pak Edi. Silakan. Seladas Pak Bayu ya, senang ya. Puas. Kalau kata tukul tuh puas. Siapa duluan? Boleh. Kenapa Pak kita sama-sama Aku tuh belajar? setuju logaknya Pak Karalam tuh Pak. Oh itu. Jadi maksudnya jadi hari ini yang Pak Karalam kalau tiga sama Bu Novim 4 ya. Iya. Oke, siap. Iya, Pak Nopta kan sudah. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang kami hormati rekan-rekan Katan. Saya akan mencoba memaparkan tugas langsung ini baik ke NetMap, Pak. Ya, langsung saja ke NetMap. Oke, Pak. Kan dua tugasnya kan NetMap dengan pengelompokan itu ya, pengelompokan kuadran ya. Ya, Pak, saya tampilkan. Oke. Pak, sebelumnya saya mohon maaf, Pak. Karena pasti banyak kekurangan, tambah bantuan dari rekan-rekan, Pak. Mungkin saya belum bisa, Pak. Saya bisa berusaha, Pak. Saya tampilkan apa adanya, Pak. Ayo, Pak. Sebelumnya Pak Kasim, mohon maaf Pak Kasim, sebentar. Arah perubahan yang akan Pak Kasim bawa kemana itu yang terpilih? Yang terpilih di tugas kemarin, tugas hari ke-13. Tugas 13. Bentar, Pak. Oke, ke bawah lagi, Pak. Nah, ini, Pak. Analisa permasalahan perubahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada bidang sumber daya air Kota Pagarangan dari perspektif manajemen perubahan, Pak. Nah, ke bawah lagi apa yang akan Pak Kasim ini? Yang akan Pak Kasim lakukan perubahan rencananya? Mbak. Apa yang akan Pak Kasim lakukan gitu? Iya, Pak. Sebentar, Pak. Kata pengantar, Pak. Ya. Pre-memori aja, Pak. Ya. Kata pengantar pre-memori. Iya, Pak.
Identifikasi permasalahan Pak, berdasarkan hasil identifikasi Hmm. permasalahan yang dihadapi dapat disebut sebagai berikut. Hmm. Yang satu, belum optimalnya sistem data informasi kebijakan dari pusaka pusat. Karena saat ini belum tercina fitur terkait Pak. Yang kedua, belum tercana SOP penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut kebijakan. Yang ketiga, sumber daya penunjang masih belum memadai Pak. Yang keempat, belum tercina tata kelola pendukung penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut kebijakan Pak. Analisis penyebab masalah Pak. Yang pertama, persoalan ini muncul karena masih banyaknya kekurangan SDM Pak. Khusus kami di bidang sumber daya memang kurang Pak. Kami semestinya 25 Pak, kami cuma ada 9 Pak. Yang kedua, permasalahan muncul dikarenakan sumber daya penunjang lagi Pak, antara lain perangkat keras dan lunak atau STM Pak. Yang ketiga, permasalahan ini muncul karena tata kelola pendukung, rekomendasi dan tindak lanjut kebijakan belum berjalan dengan semestinya mestinya Pak. Ini menentukan prioritas masalah. Untuk menentukan progres ini, maka digunakan metode analisa OSG, yaitu urgensi, serius, dan grow. Adalah ukuran suatu masalah dapat dilihat dari senior waktu untuk saat ini masalah tersebut. Sementara serius adalah ukuran yang digunakan untuk melihat dampak masalah terhadap produktivitas. Dari permasalahan tersebut, data dapat didefinisikan dengan menggunakan pohon masalah. Ini kesimpulan dan saran agar semua kekurangan baik sumber daya manusia maupun yang lainnya dapat terpenuhi, sehingga semua kegiatan yang dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang dikehendaki sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Terus di ini ya, dikasih bumbu-bumbu Nah, ini Pak, saya coba menggunakan ini Pak, net map. Itu ada alur-alurnya Pak. Jadi yang merah itu alur komando Pak. Ini yang nyuruh terus ini Pak, tertib. Pokoknya Pak. Ya, yang di samping ini, yang hijau ini Pak. Stakeholder yang di dalam lingkup yang dinas PUPR Pak. Internal, sementara yang biru itu di luar Pak. Dinas lain, eksternal. Jadi di sini Pak, kami menjelaskan. Jadi ini ada untuk di dalam dinas PU sendiri Pak. Kami mungkin hubungan dua arah Pak. Jadi ke sekretaris, ke Kabid Bina Marga, ke Cipta Karya, dan ke Tata Ruang. Ya. Jadi untuk yang satu arah ke Kasubag Umum Pak, dan Kebayan. Dan ke Kasubag Perencanaan. Ya. Jadi untuk dinas lain yang terlibat Pak, Badan Keuangan Daerah, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Inspektorat, Dinas Pertanian, bagian hukum, pelaku usaha atau kontraktor Pak. Ya. Mungkin itu Pak. Di samping itu Pak, di sini ada keterangan Pak. Ada promotor. Jadi promotor memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil dan menggalakkannya tergantung dengan sikap stakeholder. Jadi yang di sini menurut kami Pak, yang pertama Kepala Dinas PUPR, yang kedua Sekretaris, yang ketiga Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Laten tidak memiliki kepentingan khusus Pak, maupun terlibat dalam kegiatan, tapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program sehingga menjadi tertarik. Ini yang punya pengaruh itu Pak, ini Kepala Bidang Bina Marga, Kepala Bidang Cipta Karya, dan Kepala Bidang Tata Ruang. Selanjutnya, Defender memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mengatur kegiatan. Yaitu Kepala UPTD Alkal, ini alat berat Pak, laboratorium dan alat berat. Kepala UPTD PAM. PAM itu apa Pak? PAM itu air minum Pak. Oh, ada singkatan lain ya, perusahaan. Ya. Oke. Dulu kan apa itu Pak, BUMD dulu Pak, sekarang di bawah Karya. Ya, dulu PDAM itu Pak ya. Ya, PDAM, kan buat PAM. Karena BUMD. Ya, jadi terusnya Pak, titik ini kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan.
Itu ke Subak Umum dan Pegawaian, Pak. Kami cuma melapor bila ada surat masuk dan kasih di bidang bina marga, cipta karya, dan bidang tata ruang, Pak. Mungkinlah, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kasim yang telah memaparkan hasil tugas individunya. Selanjutnya sebelum saya memberikan tanggapan, silakan Bapak Ibu di kelompok 2 ini ada tanggapan. Silakan. Mungkin dari Pak Astra atau dari Bu Sika, silakan. Pas ini Bu, bagus itu paparan dari Pak Kasimudin. Sangat bagus sekali itu. Bagus nih anu, Pak. Iya. Sangat bagus. Tinggal kita merubah perubahan-perubahan yang akan kita jalankan sesuai dengan komitmen OKPD yang ada, Pak. Oh, itu ya Pak Astra ya. Idealis nih. Iya. Pak Astra, letak bagusnya di mana Pak Astra? Bisa Apa, contoh. Letak bagusnya di mana Pak? Tak bagusnya dari sistem kerjasama, Pak. Kerjasama antara pihak ketiga dengan OPTD, PAM. Contohnya dalam kerjasama, gitu. ya. Contohnya dalam kerjasama OPD PAM dengan pihak kita begitu jalan sinergitasnya yang sangat bagus, Pak. Oh, Ya, gitu. itu menurut persepsi saya, Pak, tapi. Oh, gitu. Oke. Ya, ada lagi? Thank you Pak Astra. Ya, Pak. Ya, silakan. Ada lagi siapa? Kalau tidak ada, baik. Pak Kasim, rencananya apa itu area perubahannya? Kan kalau kemarin kan gini, kalau kita ulang kemarin kan Pak Wahyu dia ingin memanfaatkan IT dalam peningkatan kinerja pelayanan penagihan ya. Ya, Kalau nggak salah Pak Nopta mau meningkatkan bagaimana kinerja kecamatan itu melalui pemantapan atau peningkatan komunikasi kalau nggak salah kemarin tuh Pak Camat ya Pak Nopta. Satu lagi yang kemarin siapa Pak Prengki ya. Ya, kalau Pak Prengki kemarin apa Pak Prengki? Meningkatkan kinerja dan produktivitas, Pak. Oh, ya meningkatkan kinerja dan produktivitas bawahan ya, kita pokoknya aparatur ada di situ ya. Kalau Iya, Pak Pak. Kasim gimana Pak. area perubahan? Meningkatkan terpenuhinya kebutuhan SDM, Pak. Karena kami masih kurang, Pak. Meningkatkan pekerjaan sehingga mendapatkan hasil yang dapat Oke. memuaskan, Oh, jadi Pak. Pak Kasim berbicara tentang kuantitas ya, Pak? Ya. Kuantitas ya? Kurangnya SDM ya? Ya, Pak. Ya, ini seandainya nanti selama nanti mentor dan coachnya setuju dengan apa yang akan Pak Kasim lakukan ini, seandainya ini Pak ya kita berbicara berandai-andai, apakah Pak Kasim yakin dalam 2 bulan itu nanti terpenuhi jumlah SDM seperti yang diinginkan? Tidak, Pak. Nah, gitu itu. Ya, Itu ya, jadi Pak. pertimbangan Terang, Pak. Pak. Ya. Oke. Karena kami berapa kali, Pak, mengajukan ke pihak BKPSDM, Pak. Ke PU, Pak. Padahal kan ada yang umum memang di bagian PU, Pak. Yang ada analisis pengairan, tapi pindah, Pak. Alasan yang untuk ibu-ibu ikut istri, nah untuk bapak-bapak ikut suami, Pak. Ya. Bapak-bapak ikut istri. Ya. Sudah itu Pak, di PU ini kapan udah keluar nggak mau masuk lagi, Pak. Kelemahan di dalam tuh dia. Jero, Pak, jadi Pak. Oh, jero. Iya, banyak takut, Pak. Ya. Nah, sekarang itu kan dengan adanya kekurangan SDM tadi, apa yang terhambat? Nah, di tempat Pak Kasim. Terhambat ini Pak, sebenarnya kan masalah pengawasan, Pak. Oke, kita kunci masalah pengawasan. Dalam arti kata bisa jadi nanti Pak Kasim ini mau mengadakan agen perubahan bagaimana meningkatkan kinerja pengawasan. Iya, Pak. Nah, gitu Pak ya. Oke, jadi nanti Pak untuk yang kurang SDM itu tidak usah diambil, itu jadikan saja salah satu penyebab dan tidak usah diambil Pak, itu sebagai pelengkap saja Pak ya. Nah, jadi mungkin masalah yang Pak Kasim ambil ini contohnya seperti kata saya dengan cepat misalnya pengawasan ini belum maksimal atau belum optimal. Pengawasan apa yang mau diawasi Pak? Pengawasan apa? Sebenarnya kan banyak Pak kegiatan
Nah, yang hubungannya dengan ini, dengan bidang Pak Kasim. Ah, gitu. Iya, Pak. Di banyak kegiatan di bidang saya, Pak. Banyak. Kami kan Misalnya, paket ada berapa paket, Pak, tapi kan Hmm. pengawas kurang, jadi satu orang itu bisa mengawasi beberapa paket, Pak. Ya, paket apa itu Pak? Kalau boleh Paket tahu. pekerjaan, Pak. Pekerjaan apa itu Pak? Fisik, Pak. Pekerjaan fisik apa? Ya, mungkin sumber daya air buat salur irigasi, Pak. Nah, oke. Kalau Ya. begitu bisa saja kinerja pengawasan, pembuatan, gitu. Oh iya, Pak. Pembuatan sapras atau sarana prasarana sumber daya air atau perawatan apa itu, nah masih belum maksimal. Itu Pak, dapat kita Pak. Kira-kira Oh iya, seperti Pak. itu. Ya, Pak. ya saya mulai menjalankan tugas sebagai coach Pak. Nanti kalau Bapak coach saya, nanti saya gali-gali seperti itu Pak. Nanti saya simpulkan. Ya, Ya, Pak. gitu. Ya, Pak. Ya, Tapi Pak. kita belum tahu, belum ada pembagian coach ya. Nah, Ya, jadi Pak. kira-kira dari situ bisa nanti maksud Pak Kasim ini ya karena apa ya, penyebabnya bisa jadi salah satunya karena kurang SDM tadi sehingga kinerja pengawasan apa misalnya pengawasan Ya. sarana prasarana pengairan misalnya ya itu belum maksimal. Maka Pak Kasim ingin mengatakan agen perubahan ingin meningkatkan kinerja ini. Nah, kinerja pengawasan ini. Kira-kira apa yang akan Pak Kasim lakukan? Nah, selama 2 bulan untuk jangka pendek. Nah, apa Jangka kira-kira? pendek. Ya, Pak. Paling ini, Pak. Mengajukan usul lagi, Pak, ke BSDM untuk ditambah, Pak, khususnya di pengairan, Pak. Ya tapi nanti kalau tadi saya tanyakan Pak Kasim tidak yakin akan dipenuhi dalam waktu 2 bulan Pak. Tapi usaha Nanti dulu, kita Pak. kita kita kan ada target Pak. Kita kan ada Ya. target. Kita dalam selama 2 bulan Pak. Misalnya gini loh. Misalnya kami contoh Pak Wahyu ya karena yang pertama ya. Jadi Pak Wahyu itu ingin meningkatkan kinerja penagihan. Nah gitu. Selama ini katanya ada 5 kalau tidak salah ada berapa tagihan itu tidak semuanya pakai IT. Ada satu nah Pak Wahyu ini ingin yang tidak pakai itu dia mau pakai IT juga seperti itu. Nah jadi maka output yang didapat oleh Pak Wahyu itu nanti akan adanya semacam aplikasi atau semacam hanya prototipenya saja atau memang aplikasi yang sudah ready atau hanya batas perencanaan that's okay tentang pemanfaatan teknologi dalam kinerja penagihan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Pak Kasim mau mengambil pengawasan dengan pengawasan yang Pak Kasim lakukan itu bisa diukur Pak, bisa diukur selama paling tidak jangka pendek bisa diukur untuk jangka pendek. Jadi kalau seandainya kata Pak Kasim mengajukan ke PPPSDM, nanti targetnya adalah terpenuhi kan. Nah Ya. kalau seandainya dia dari PKPS tidak ada respon selama 2 bulan itu tidak terpenuhi, tapi siapa targetnya Pak? Nah seperti itu. Kalau misalnya Pak Wahyu tadi, kita kembali ke Pak Wahyu, kalau Pak Wahyu tadi mungkin target Pak Wahyu adalah selama 2 bulan itu maka akan ada ready prototipe saja. Mungkin Pak Wahyu nanti aja aplikasinya karena itu ada anggaran mau diajukan dulu. Jadi untuk jangka pendek bisa jadi Pak Wahyu, saya hanya membuat prototipe kayak semacam simulasi lah kira-kira bentuknya seperti ini. Nah gitu. Nah maka selama 2 bulan Pak Wahyu harus bisa menunjukkan di laporan akhir. Nah ini loh Pak yang saya kerjakan selama 2 bulan, saya sudah mendapatkan prototipe, ini akan ditindaklanjuti di jangka menengah dan jangka panjang. Di jangka pendek, saya hanya cuma bikin ini Pak. Nanti akan ada misalnya ada aplikasi, ada fitur-fiturnya, ini nama fitur-fiturnya, fitur ini mungkin terdiri dari apa, fitur ini terdiri dari apa, isinya dari apa, atau data-data untuk melengkapi fitur ini sudah saya ambil, sudah saya siapkan. Nah seperti itu. Nah kalau Pak Wahyu cuma mengajukan ke PPSDM, nanti untuk mengukur ketercapaian targetnya susah Pak. Karena Ya, kita Pak. tidak tahu kan. Nah gitu. Tercapai Nah, ya. iya. Jadi kalau coba Pak Wahyu lihat bagaimana untuk meningkatkan kinerja pengawasan ini. Pak Wahyu apa yang akan Pak Wahyu, sorry Pak Wahyu lagi. Ingat Pak Wahyu itu mentang-mentang Pak Wahyu di tengah ini sebenarnya Ya. kelihatan terus. Ya. Jadi Pak Kasim nanti bisa melihat selama 2 bulan output saya apa, output antara saya untuk 2 bulan Pak. Oke, baik. Jadi kita kunci untuk tugas ini untuk tugas saya dulu Pak ya untuk tugas. Nanti kan aksi perubahan nanti bisa dibicarakan sama mentor dan coachnya ya. Nah, Ya. untuk tugas ini kita kunci Pak Wahyu akan meningkatkan kinerja pengawasan. Itu Pak Wahyu, sorry Pak Wahyu terus Pak Kasim. Nah Pak Kasim Ya. akan meningkatkan kinerja pengawasan. Baik, sekarang kita lihat Pak. Coba Bapak buka lagi netmap-nya. Nah itu makanya kata saya kemarin tugas kemarin itu tugas hari ke-14 itu berkaitan dengan tugas hari ke-13. Nyambung tugasnya. Nah gitu. Coba share screen lagi Pak di Ya, Pak. ini ya, di netmap-nya Pak. Tadi. Gitu. Oke, thank you Pak Kasim. Scroll ke atas Pak Kasim.
Ada puji. Scroll di apa namanya tuh? Ya. Nah, oke. Bisa di-zoomkan kecilkan sedikit lagi Pak Kasim? Yo, Supaya yang bawa supaya dia tercover semua itu kan yang yo, bawahnya nanyo, nggak yo, nampak. ngapa yang aku kabur ini nih, yo. Aduh, dia ininya, yo. Kate gambarnya nih. Apunya, yo, nak pikir, yo. Share keren nih, yo. Mana Pak Hah? Bayu? Pak Bayu apa Mati Pak Wahyu yang ditanya ini? Pak benar lah, Bayu. ya. Yu itu dua, Yu Bayu atau Yu Hah? Wahyu? Kate gambarnya, yo. Di share keren nih, yo. Share keren, rekod, ya. Hah? Biarlah masih ganteng tuh lah Asra. Yang gambar di komputer nih. Kena kabur aku tuh, Kate. Nah Oh, gitu yo. Pak Kasim, stop Pak Kasim gitu. Stop. Nggak lemak Ah. lah. Itulah Yang tadi Pak kau. Kasim, yang tadi Pak Hah? Kasim. Yang Hah? yang kecil Kamu tadi. baik Nah, punya stop, aku stop. Apa? tidak kati Tuh, gambar. situ. Matikan Oke, oke. backgroundnya. Iya Oh, Pak iya. Asra atau Pak Iya. Asra nggak usah pakai Aja. background kayak Pak Camat tuh Bukan nggak di apa-apa. share nih, yo. Bukan. Bukan, yang di itu apa? Kayak Pak Camat itu kan nggak pakai background. That's okay Pak. Iya, background itu hanya sebagai pemanis Oke. saja Pak. Iya, ibarat kue itu hanya sebagai toppingnya saja. Iya, iya, oke, oke. Ya, Oh, iya, iya. oke. Nah, coba kita sama-sama ya yang Iya, iya, Pak. iya. Tadi kita kunci bahwa yang Pak Kasim ini rencana dia akan meningkatkan kinerja pengawasan. Nah, pengawasan misalnya pengawasan sarana prasarana perairan atau pengawasan apalah gitu, pengawasan Ya. pekerjaan kata Pak Kasim tadi kan. Nah, pelaksanaan paket. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, coba Bapak Ibu lihat, kita sama-sama perhatikan sama-sama yang net map Pak Kasim ini. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah sini Pak Kasim ini sudah tergambar timnya apa saja yang akan dimasukkan di sini? Nah, gitu. Gimana Bapak Ibu? Sama-sama kita lihat yang Pak Kasim ini. Atau ada pertanyaan, apakah Pak Kasim tidak melibatkan bawahannya, dalam hal ini Kasih atau siapa tidak dilibatkan? Gimana Pak Kasim? Yang Bapak Ibu yang lain gimana? Apakah di sini tergambar bahwa di net map ini Pak Kasim, apakah memang seperti ini adanya? Pak Kasim tidak melibatkan yang di bawahnya, dalam hal ini di bawah Pak Kasim apa Pak Kasim? Ya Pak Ya. Kasih Pak. Ya Pak Kasih ya. Nah, Ya. apakah Pak Kasim merasa bahwa kasih-kasih yang di bawah Pak Kasim itu tidak terlibat dalam peningkatan kinerja pengawasan ini Pak? Terlibat Nah. Pak. Oh terlibat. Masih kurang Pak. Nah, jadi Kasih sama gitu. staf Pak. Sorry Pak, belum Iya. masuk ke Pak. Ya, kira-kira Ya. letaknya di mana yang pas itu? Di bawah ini Pak. Iya, betul. Di bawah saya Pak. Iya, betul. Jadi Ya. di bawah Pak Kasim, di bawah Kabid SDA ini nanti Pak Kasim bisa tambah kasih-kasih yang terlibat di situ, Pak. Iya Pak. Ya, jadi nanti karena perubahan ini Pak Kasim nanti sebagai pemimpinnya, sebagai leadernya, bisa jadi Pak Kasim juga masukkan untuk hubungannya itu ke sama kayak garis dari kepala dinas ke Pak Kasim ya, garis komando atau garis apa namanya tadi yang Pak Kasim kasih tanda merah tadi. Itu garis komando Pak. Oh ya, garis Ya. komando. Jadi Nah, kepala dinas ini nyuruh terus Pak. nyuruh terus ya. Iya. Nah, Kami kakek belum siap Pak. Nah, makanya Pak Kasim nyuruh Pulau Kasih di bawahnya buat kasih Pak Oh, iya. Kasim. Jadi Pak Kasih di bawah saya Pak ya. Iya, betul. Kasih sama staf. Iya. Pakai ini Pak, pakai garis komando Pak. Pakai garis komando. Selain garis komando iya. apa lagi? Yang akan apakah nanti Kasih itu berkoordinasi dengan Pak Kasim? Nah, iya. kalau ada tambahkan garis koordinasi. Jadi garisnya itu tidak harus satu garis Pak Kasim. Itu kan yang contoh Pak Kasim ke stakeholder internal yang di sebelah kiri itu kan ada 2 garis tuh. Ada yang hijau, ada yang kuning. Nah, bisa saja dia satu misalnya antar dari Kabid Bina Marga ke Kabid SDA, bisa jadi selain ada garis kuning juga ada garis putus-putus hijau itu. Iya, Pak Kasim. Tidak menutup kemungkinan di situ. Enggak harus satu, Pak. Iya, betul. Iya. Makanya Jadi kalau bisa- misalnya Pak Kasim mau buat ke pakai garis bawahnya. kuning juga, Pak. Iya. Oh. Gitu Pak. Iya, Pak. Kalau misalnya Pak Kasim mau dibuat di bawah kasih apa yang mau Pak Kasim terlibat, bisa saja Pak Kasim di situ ada garis komandonya, di situ ada garis hierarkinya, di situ ada garis koordinasinya, nggak apa-apa Pak. Oh iya Pak, siapa? Ya, jadi Ya. bukan berarti satu garis antar
stakeholder ini Pak Kasim. Hmm. Nah, gitu ya. Jadi nanti Pak Berarti ke Kasim, sini Pak bisa 2 Hmm. garis juga Pak ke stakeholder kayak ke apa dinas lain Pak. iya bisa Pak, Oh, bisa, bisa Pak ya? bisa. Heeh. Oke. Ya, Pak. Ya. Jadi nanti bisa untuk revisinya Pak Kasim ya tadi ditambah dengan Kasih seksi-seksi dan yang staf dibawa Pak Pak ya. Kasim. Ya, Ya, staf. Heeh. ya Pak. Nah, tapi Pak Kasim tidak menutup kemungkinan juga Pak Kasim juga melibatkan kasih yang lain selain kasih yang ada di bidang Pak Kasim. Ada tidak kemungkinan seperti itu? Enggak Pak. Misalnya kasih di Bina Marga atau kasih di Cipta Karya, terlibat tidak nanti di rencana perubahan Pak Kasim ini? Mungkin tidak Pak. Oh, kalau Kenyataannya tidak. enggak Pak. Ya. Oke, ya udah. Kalau tidak saya masukkan. Nah, saran saya kalau menurut Pak Kasim terlibat, nanti ya dimasukkan Pak. Walaupun bukan di bawah bidang Pak Kasim. Ah, gitu Pak ya. Oke. Baik, itu pertanyaan saya yang pertama Pak Kasim. Jadi sudah paham maksudnya Pak Kasim ya. Jadi Pak Kasim akan menambahkan Ya, kasih-kasih di bawahnya. kasih dan Kasih dan staf di staf. bawah. Oke, iya. Kasih dan staf. Kemudian Pak Kasim, saya tanya lagi nih Pak Kasim, apakah ada kemungkinan Pak Kasim, misalnya antara Kabid Bina Marga dan Kabid Cipta Karya itu berkoordinasi sehubungan dengan keterlibatan mereka di rencana perubahan Pak Kasim. Nah, ada tidak kemungkinan? Artinya mereka bukan hanya langsung ke Kabid SDA, tapi misalnya antar Kabid BM dengan Kabid CK ada nggak? Mereka berkoordinasi nggak kira-kira? Tapi kaitkan dengan rencana Pak Kasim mau meningkatkan kinerja pengawasan tadi. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya ada Pak Kasim, kalau seandainya menurut Pak Kasim ada Pak, nah, mereka bisa berkoordinasi antar mereka membahas tentang ini. Nah, Pak Kasim tambah garisnya Pak. Nah, Bapak tambah garisnya. Kalau menurut Bapak, oh enggak ada Pak, mereka cukup koordinasi ke saya saja sebagai Kabid SDA. Jadi Kabid BM, ke Kabid SDA, Kabid CK ke Kabid SDA. Nah, tapi antara Kabid BM dan Kabid CK dia tidak ada ini, misalnya tidak ada koordinasi. Ya sudah, seperti ini udah bagus Pak Kasim. Tapi Ya, kalau Pak. menurut Pak Kasim, kayaknya mereka juga nanti akan berkoordinasi nanti. Mereka akan berkoordinasi berdua ini sehubungan dengan rencana perubahan saya ini. Nah, kalau memang ada, Pak Kasim bisa tambahkan lagi tanda pandanya Pak Kasim. Tambah garisnya Pak ya. Iya betul, tambah garisnya. Jadi Nah, enggak harus cuma satu garis Pak ya, nggak ditambahkan harus memang Pak. keperluan bisa Jadi ditambah Pak ya. iya, jadi garisnya bisa nggak harus lurus, bisa juga garis melengkung. Misalnya dari sekretaris ke KBCK, dari KBBM ke KBTR, seperti itu bisa Pak. Oh iya Pak. Ya, Pak. Ya, Nanti Pak. nanti kelihatan ya semakin banyak garis nanti kelihatan bahwa apa ya Bapak bisa memobilisasi para stakeholder ini supaya terlibat dalam rencana perubahan Bapak. Nah gitu Pak ya. Ya, Pak. Ya. Oke. Baik. Selanjutnya Pak Kasim ada yang mau ditanyakan tentang net map ini sebelum kita masuk ke pemetaan tadi ke kuadrannya. Ada yang mau ditanyakan Pak Kasim? Belum Pak. Cukup. Untuk sementara Belum ya? belum, Pak. Oke. Baik, sekarang kita lihat yang 4 itu. Coba dinaikkan sedikit Pak Kasim, di scroll ke atas biar kelihatan itu. Yang apa ketinggalan belum kelihatan. Ngapa yang aku kabur nih, kabur kirona nih. Tapi dipikir kah, di kinaan dari aku nih. Kini lah kok tuh. No, Mas. Share. Dari Oh, tadi share Mas tuh. record. Kau terangan kau tuh. Oh, nah. Tahu apa yang mana? Backgroundnya tuh dihilang ke Pak ya Pak? Backgroundnya dihilang ke tuh lah. Titik tiga. Ya, Titik sambung tiga dengan itu. aku nih nah, Pak. Ya. Semua aku nih, adik dia backgroundnya nak kalah, adik ngapa? Dek kinaan. Ini nak bagi urun. Oke, Pak Astra. Iya. Terima kasih Pak Astra serangannya Pak Astra. Pak Kasim udah serius tadi, Pak. Maaf ya Pak Kasim ya. Ada Ya, Pak. iklan lewat tadi Pak Kasim. Yang ini Pak. Iya. Maksudnya di ini lagi Pak, biar terbaca semua empat-empatnya itu. Di zoom-nya dikecilkan lagi zoom-nya. Ya, yang itu, yang gitu ya. Ke situ lagi, terus Pak, lagi Pak. Nah, oke, stop seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan saya Pak Kasim, itu ada berapa stakeholder yang terlibat Pak Kasim? Di map itu ada berapa Pak? Bisa dihitung Pak, ada berapa Pak?
1, 2, 3, 4, 5, Mhm. 6. 7, Pak. 7. Iya. Lebih kayaknya, Pak. 1, Yang 6. internal saja berapa itu? Tapi 3 tambah sekretaris kan 4. Kasubag Umum Perencanaan dan Kasubag 6, 8, Perencanaan 10, Pak. 6. Hmm? 6, Pak. Mari sama-sama kita hitung Pak Kasim ya. Kita hitung Ya. Kasim dari internal dulu. Sekretaris 1 kan? Ya. Kemudian Kabid BM, 2. Kabid CK, Ya. Kabid Tata Ruang, 4, Pak. Kasubag Umum Kepegawaian 5 5. ya. Terus Kasubag Perencanaan. 6. Terus ke atas lagi kepala dinas. Oh, iya, Pak. Di atas kepala dinas asisten. Di atas asisten apa itu? Sekda ya? Sekda, Pak. Sekda. Sekda. Kepala daerah termasuk tidak kepala daerah? Ya, wali kota. Oke, wali kota udah 10, Pak. Ya. Terus yang sebelahnya, Pak? BKD. Iya, ya banyak. 1, 2, 3. 11, Perkim 12, Inspektorat 13, Distan Dinas Pertanian 14, Bagian Hukum 16, Pelaksana 17. Oke, 17 Pak ya? Ya, Pak. Oke, kita 17. Nah sekarang coba lihat ke sebelah Pak, ke promotor, laten, defender, apotetik. Apakah jumlahnya sama 17 Pak? Tidak, 1, Pak. 2, 3, 4, 5, Tidak, Pak. 6, 7, 8, 9, 10. Yang jadi pertanyaan 7 orangnya Pak Kasim simpan di mana? Jangan disembunyikan Pak. Iya, Pak. Nah gitu, ya. Artinya apa Pak? Jadi untuk pengelompokan ini semua stakeholder yang terlibat dalam netmap itu Pak Kasim masukkan semua di pemetaan ini. Nah, gitu. Masukkan semua Pak di pemetaan ini, Pak. Di Jadi ini, Pak. yang belum kelihatan BKD. BKD belum ada tuh, di mana BKD letaknya. Kemudian Terkim juga belum kelihatan di mana tuh Terkim. Inspektorat, apakah masuk promotor, laten, defender atau apotetik? Oh, Nah, iya. iya Pak. Jadi semuanya ini harus masuk, Pak. dimasukkan ke sini semua, Pak ya? Iya Pak, betul. Oh iya, Pak. Tapi kalau seandainya Pak Kasim pas revisi mau menambahkan kasih dan staf, masukkan juga di sini. Kalau menurut Pak Kasim perlu juga ada mungkin dari unsur-unsur non pemerintahan yang di luar ya selain pelaku usaha, misalnya menurut Pak Kasim perlu adanya misalnya masukkan juga. Oke, Bapak ya. Oke, jadi gitu. Nah, jadi yang 17 ini yang untuk yang sementara 17 yang Bapak buat ini stakeholder yang terlibat, yang 17 ini nanti Pak Kasim kelompokkan semua Pak. Ya. Oh, dimasukkan ke sini, Pak ya? Jadi Iya harus Pak. 17 minimal, Pak ya? Betul. Jadi Oh, semuanya, jadi sini kan yang ada ini kan kayaknya 10 ini masih 7. 7 ini yang eksternal yang di sebelah kanan ini yang belum kelihatan kayaknya Pak. Iya, Yang Pak. mulai dari Belum, BKD Pak. itu. Iya. Ya. Nanti yang itu Pak Kasim kelompokkan. Misalnya BKD. Nah, BKD itu di mana letak pengaruh dan kepentingannya? Apakah BKD berpengaruh tinggi terhadap keberhasilan rencana Iya, program Pak. Pak Kasim ini? Apakah dia juga mengambil manfaat yang besar? Nah, kayaknya dia pengaruhnya tinggi mungkin. Kalau menurut Pak Kasim tinggi Pak, karena ini berhubungan dengan pengajuan anggaran misalnya kan. Iya, iya. Tapi manfaatnya tidak terlalu besar Pak, karena mungkin kira-kira kalau menurut Pak Kasim ini pengaruhnya tinggi, tapi manfaat atau keterlibatan mereka tidak terlalu besar, manfaat bagi mereka tidak terlalu besar. Artinya dia manfaatnya kurang, pengaruhnya tinggi. Masuk kemana Iya, itu Pak? Klaten kayaknya ya. Laten, Pak. Itu kan Klaten kan memiliki Ya. kepentingan khusus terlibat dalam hal ini memiliki kekuatan besar. Itu tidak memiliki kekuatan khusus tapi memiliki kekuatan besar. Betul, masuk Klaten dia Pak. Nah, seperti itu Pak Kasim. Jadi Ya, Pak. dipikirkan juga, dipertimbangkan. Misalnya inspektorat di mana gitu Pak ya, terhadap rencana Bapak untuk memiliki kawasan ini. Oke, tapi dimasukkan. Ya, Pak. Oke. Ini Pak, kalau masuk misalnya ini kapan sudah masuk promotor, nggak bisa masuk Laten, Pak? Enggak Pak, satu saja Pak. Oh, satu. Iya, kalau dia sudah promotor saja, dia laten saja Pak. Ya, Ya, Pak. tidak bisa kita misalnya menurut Bapak Kabid BM dia masuk laten, masuk promotor, tidak bisa Pak. Pilih Udah satu bisa, saja Pak ya? menurut Bapak. Ya, karena Bapak nanti yang sebagai pimpinan proyeknya, istilah kalau dulu kan namanya proyek perubahan ya, pimpinan proyek. Iya. Ya, Pak. Namanya agent of change, agen perubahan kalau sekarang. Nah, sebagai Pak Kasim sebagai agen perubahan, Pak Kasim yang lebih paham.
Ya, Ya, Pak. misalnya Ya, untuk Pak. Kabit BM ini menurut Pak Kasim ini pasnya di laten. Nah, atau ini pasnya di sini. Oke, ya. Ya, Pak. Oke, baik. Nah, satu lagi pertanyaan saya, di map itu tidak ada UPTD Alkal dan UPTD PAM, tapi di pengelompokan ada, Pak. Nah, di mana itu posisinya, Pak? Di sini, Pak. Di bawah Kasubag Umum Kepegawaian, Pak. Ya benar, Pak. Ah, oke, Ya, iya, kurang. Di oke, sini Kak. ada, Pak ya. Iya, betul, Pak. Oh ya. Kok di situ ada kepala UPTD Alkal, apa itu Alkal, Pak? Alat berat dan Oh, laboratorium. dan perbekalan. oh, alat dan perbekalan. Kalau di TNI itu Beang ya, Iya, Pak, Bayu ya. Bekang. Bekang Beang. Paldam. Iya, wah apa lian Bayu. Iya, oke. Nah, nanti masukkan lagi Pak, ditambah lagi diperbaiki juga Pak di unit mapnya Pak. Pak Kasim Ya, Pak. masukkan juga, iya. Jadi masukkan di bawah Kasubag Umum 2 lagi, Pak ya. Iya, UPTD boleh. bekal sudah tuh yang kasih sama staf tadi di bawah saya, Pak. Iya. Oke, Pak. Siap. Nah, sekarang UPTD Alkal sama UPTD PAM ini dia masuk dalam maksudnya itu pertanggungjawabannya ke Kepala Dinas PUPR atau kemana Pak? Ke bidang Cipta Karya kalau PAM, Pak. Oh, ke bidang artinya sama Kepala Dinasnya ya. Nah, Ya, itu sama, untuk Pak. pewarnaannya Pak. Artinya nanti yang di sini Pak Kasim warna hijau kan? Nah, karena menurut Pak Kasim tadi yang Pak Kasim kasih kode kalau hijau internal, stakeholder internal, kalau biru stakeholder eksternal. Nanti pewarnaannya untuk Kepala UPTD Alkal dengan Kepala UPTD PAM ini Pak Kasim kasih kode warna hijau. Kira-kira seperti itu ya Pak ya? Ya, Pak. Iya, oke, bagus. Nah, begitu Pak Kasim, nanti dicek lagi Pak ya. Nanti kita Ya, Pak. Bapak periksa lagi. Nah, untuk apatetik itu ada 2 Pak. Di apatetik para kabit, tapi di laten juga ada yang Pak Kasim tanyakan Para tadi ya. kasih, Pak. Para kasih di Oh, para bidang kasih. di bawah ini, Pak. Apa di bawah kabin? Oh, para kasih di bawah kabit. Ya. Nah, para kalau kasih. begitu masukkan juga di sini Pak, tambah juga kotaknya yang di peta Pak. Yang di Masukkan di net bawah yang hijau ini lagi, Pak ya. Ya iya, kalau memang menurut Bapak dia terlibat. Tadi saya tanyakan Bapak terlibat atau Bapak tidak terlibat, tapi di Ya, Pak. pembagiannya kok ada gitu. Oh iya, Ya, Pak. oke. Ya. Mohon maaf Pak ya, saya banyak nanya, anggap saja ujian rancangan. Ya, Pak. Siapa Terima tahu Bapak kasih, Pak. ujian rancang Bapak kita ini seperti saya kita nggak bisa pertanyaan. melanjutkan ini, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Ya. Oke, jadi gitu Pak. Jadi tadi di awal Bapak saya tanyakan Pak, kasihnya enggak terlibat. Enggak, tapi dia Pak ada di beberapa apotek gitu Pak. Ya. Jadi dia di cross check silang Pak. Jadi artinya ada beberapa tadi misalnya di awal saya katakan bahwa Bapak cross check silang berapa jumlah stakeholder ini yang ada di net map, yang ada di peta itu harus sesuai dengan yang ada di kuadran pengelompokan net map. Gitu. Oh ya, Pak. Ya. Kemudian yang kedua tidak ada yang stakeholder yang dalam kuadran itu dia masuk ke 2 tempat yang sama, yang berbeda. Misalnya seperti Pak Kasim tadi ya, masuk ke promotor, masuk ke Klaten juga ya. Oke, gitu Pak. Ya, Kemudian kalau pertimbangkan juga tadi apakah antar stakeholder ini terjadi koordinasi. Ya. Apakah dia terjadi koordinasi? Oke. Baik, Pak Kasim, silakan Pak Kasim kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup untuk Pak Kasim. Silakan. Halo, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Maaf atas segala kekurangannya, Pak. Oh, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Benar, Pak. Seperti yang dikatakan Bayu di Capri kemarin dengan saya, Pak. Tidak ada yang sempurna, kata Bayu. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kata Bayu semalam. Bayu lagi apa? Iya, terkesannya aku dengan WA Bayu semalam tuh. Dia ngumpul tugas kan di WA katanya, mohon maaf Pak, katanya tidak sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Waduh, terkesan aku. Makanya tidak dipapar ke pagi ini. Jadi lah sudah Japri sama Pak ini Ariel. Khusus pakar alam, Mas. Ya, jadi setelah Pak Kasim ini kita dengarkan sedikit paparan dari Pak Edi Sarwono dari peserta PKA dari Banyuasin. Oke. Pak Bayu, Terima Pak. kasih. Terima moderator. Pak Bayu dulu, Pak.
Bukan pressing, itu Moderator, aku kan moderator. Apa moderatornya yuk? Moderator. Ayo moderatornya. Mana Wakil ceritanya ketua. Pak Bayu Wakil lah jadi ketua. MC nih. Bukan. Pak Bayu Dia- lah jadi MC Pak Bayu nih. Itu Pak Camat, Pak Bayu ini Aswi, asisten Asisten WI. WI. Nah, Oh, disingkat iya. Aswi ya. Benar, Iya. benar. Karena pernah di BPSDM. Nah, Pak betul. Alamsari ya. Oke, silakan Pak Edi. Bayu Mantap. nih. Oh, senang Bayu ya. Ayu bacanya Banyak gelar, Pak. Banyak gelar. Oke. Silakan Pak Edi. Karena waktu Pak Arili singkat, Pak Edi. Jadi Oh, mungkin tidak perlu panjang lebar. Nanti pukul 11 mau ke airport. Orang Nah, kita sibuk, orang persilakan. sibuk. Kita persilakan kepada Pak Edi. Baiklah Pak, Untuk rekan-rekan. saya akan mencoba memaparkan Yuk. kinerja dalam Mhm. meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang Pak, latar belakang langsung aja Pak ke area dan fokus proyek perubahan. Oke. Area perubahan pada bidang bina marga terdapat 5 permasalahan yang sering terjadi, yaitu antara lain 1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian di bidang jalan dan jembatan. 2. Panjang jalan dalam kondisi mantap belum mencapai target sesuai rencana strategis. Yang ketiga, kurangnya data inventarisasi jalan dan jembatan. 4. Ketersediaan jalan belum terintegrasi dengan bagian-bagian jalan. Dan kelima, lebar jalan yang belum memenuhi standar jalan kabupaten. Tujuan proyek perubahan yaitu ingin dicapai tersedianya data jaringan jalan dan jembatan yang memadai guna untuk mendukung perencanaan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan. Ini Pak, langsung. Ya. Nah, Walaupun nggak suka, tolong ajak dulu. Jadi Nah, langsung jajarin kerjanya Pak. Ke ya, net map-nya Pak. Ya. stakeholder Pak ya. Stakeholder ya, betul. Ini Langsung daftar stakeholder Pak. Stakeholder proyek perubahan, sebagai pengawas. kepala dinas PU dan penataan sebagai promoters, sekretaris dinas PU juga sebagai promoters, Japung ahli muda, TNI Jalan Jembatan juga sebagai promoter yang juga di bidang Japung ahli TNI Jalan Jembatan seksi observasi jalan jembatan juga sebagai promoter. Dan untuk OPD Pak, untuk OPD itu ada beberapa yang terlibat dalam proyek perubahan ini. Salah satunya itu Bapeda, Dinas Perkimtan, BPM, BTSP. Kominfo kayak juga Pak. Kominfo ada juga Pak. Iya, saya baca tuh. Ya. Juga sebagai promoter Pak, staf dinas PU dan penataan ruang, stakeholder latens, kecamatan, latens, dan masyarakat juga sebagai stakeholder defender, serta dunia usaha atau pelaku usaha Pak sebagai stakeholder defenders. Untuk net map Pak, proyek perubahan. Ini net mapnya Pak Dinas PU. Kalau kita ini, tapi memang saya tidak menjelaskan jalur komandonya Pak ini. Jadi saya harus apa? Harus kasih jalur komando kan, kasih garis merah. Iya, tambah bisa ya. Ya, kayak Japang dadakan Pak buatnya Pak. Oh iya. Dadakan aja bagus Pak. Ya, Japang ahli muda ini harusnya di bawah saya Pak strukturnya Pak. Dan saya langsung ke kepala dinas. Untuk sekretaris kan itu ada plus Pak. Promotor. Itu kepala OPD, ada beberapa kepala OPD, PU, masyarakat, kecamatan, serta dunia usaha Pak. Jadi kesimpulannya untuk ini Pak, ada beberapa poin dari dan di atas menunjukkan budaya organisasi yang kuat merupakan hal yang penting karena memberikan pengaruh yang positif dalam membentuk kinerja karyawan. Terdapat hubungan jaring kerja antara organisasi dan kinerja Pak. Mungkin itu pemaparan dari saya Pak. Banyak kekurangan, saya mohon saran dan kritiknya Pak. Mohon petunjuk dan arahan. Terima kasih Pak.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Edi. Sebelum saya menanggapi, silakan kalau ada tanggapan dari teman-teman di kelompok 1 ini, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan atau ada tanggapan ya, tidak usah pertanyaan ya, tanggapan saja atau komentarnya gitu untuk perbaikan yang Pak Edi nih, net map dan peta kuadran dari Pak Edi ini. Gimana Bapak Ibu? Izin Pak Edi. Ya, silakan Pak Deska. Pak Edi, jadi kalau masalah SDM kira-kira sama nggak dengan kondisi di pagar alam SDM? Kan kalau dinas kami ini di Spora ini tidak ada eselon 4 lagi, Pak. Kira-kira gimana Pak di Pak Edi, Pak? Silakan Pak. Sepertinya sama Pak. Kami di Banyuasin juga sekarang tidak memiliki eselon 4, jadi langsung di bawah Japung Pak ya? Ya, di bawah eselon 3 itu ada namanya Japung Ahli Muda Teknik Jalan dan Jembatan Pak yang disetarakan dengan eselon 4. Nah, tapi dalam hal ini memang di bidang saya itu memang termasuk salah satu masalah Pak. Tapi yang mungkin yang saya angkat di sini di poin 3 Pak, kurangnya yang kita tebal itu jalan dan jembatan. Mungkin isu yang akan saya angkat untuk menjadi area perubahan, kurangnya data inventarisasi jalan dan jembatan. Oke, gitu Pak Deska. Jadi bisa jadi yang dikomentari Pak Deska itu kenapa Pak Edi tidak ada seksi kasih. Kalau Pak Kasim tadi kan ada kasih, ternyata sudah dijelaskan Pak Edi bahwa tidak ada lagi kasih tapi langsung ke Japung. Ini sudah dibahas oleh Pak Edi nih Pak Edi ya. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Silakan. Silakan kalau ada tanggapan lagi. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi saya lupa, mohon maaf Pak Kasim, saya lupa tadi. Saya yang dibuat Pak Edi baru teringat. Pak Kasim tadi ditambah juga plus minus seperti Pak Edi ya. Iya. Karena kan yang ditugas itu kan adakan untuk melihat pengaruhnya itu posisi stakeholdernya itu. Kan kemarin sudah ya, kalau dia plus itu artinya yang pro gitu kan. Yang negatif, minus itu yang kontra atau yang berasisten. Kalau plus dan minus itu netral. Nah, tapi kayaknya Pak Edi ada tambahan baru nih. Garis miring plus ya, jadinya Pak Edi. Iya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak Edi maksudnya apa? Jadi yang ini seperti kayak promotor ini Pak. Oh gitu. Ya. Boleh proyek Pak. Artinya kalau dia promotor Pak Edi kasih tanda plus 2 gitu. Saling apa nih? Nah, yang ditanda yang di Pak Edi. Iya Pak, yang ini Pak. Ya. Oh gitu. Kalau dia di luar promotor 1 gitu Pak Edi ya. Karena kalau posisi saling pengaruhnya besar tapi tidak mempengaruhi Pak. Satunya pengaruhnya besar tapi saling mempengaruhi. Makanya plus itu Pak. Ya Pak. Oke. Ya ini kodenya artinya ada yang plus min gitu kan? Ya. Nah, tapi mohon arahan Pak. Kalau ada yang keliru mungkin saya juga masih belajar Pak. Izin Pak. Nah Pak Edi, kalau Pak dari penjelasan kemarin yang saya Pak share kemarin itu satu saja. Kalau dia plus artinya dia mendukung. Pro. Ya kalau netral dia itu tadi plus garis miring minus. Kalau dia minus tidak mendukung. Nah, gitu. Artinya di plus dan plus tadi tetap 1 Pak ya, plus aja gitu. Iya. Siap Pak. Saya belum melihat tidak ada yang minus, semuanya plus ini Pak ya. Kalau yang plus minus itu kan artinya netral kan? Iya, netral. Ada enggak yang kontra menurut Bapak? Gitu. Ya, bisa saja Pak Edi yang lebih tahu. Kalau menurut Pak Edi enggak ada, sepertinya semuanya pro atau netral. Tidak apa-apa, sah-sah saja. Semuanya pro dan Pak. Ya. Dan juga netral ya, netral masyarakat itu netral kayaknya ya. Ya, netral ya masyarakat. Ya, jadi dia tidak mendukung tidak, kontra tidak gitu ya Pak ya. Oke. Baik. Yang Pak Edi ini sudah terarah
bahwa Pak Edi ini sepertinya nanti output akhirnya nanti kayak semacam database ya Pak Edi ya. Ya Pak. Jadi Pak Edi akan membuat database. Rencananya database-nya mau menggunakan apa Pak? Apakah Pak Edi mau menggunakan aplikasi yang sudah given atau Pak Edi mau bikin aplikasi sendiri? Misalnya kalau aplikasi yang sudah given, misalnya apakah Pak Edi mau menggunakan ArcGIS atau apa itu Pak? Geospatial. GIS ya. Geospatial Information System. Jadi apakah Pak Edi akan memanfaatkan itu? Jadi salah satunya outputnya kan digitalisasi Pak, artinya Pak. Jadi ya, datanya itu digital. Ya, Jantan, sistem informasi jalan dan jembatan Pak. Oh gitu. Salah satunya kita tetap memakai geospasial Pak sebagai yang GIS itu, awal dan titik akhir koordinat Pak. Jadi nanti kita di situ bisa melihat kondisi jalan kita. Misalnya kita klik ruas 1 jalan dalam kota Pangkalan Balai gitu kan. Jadi di situ tergambar kondisi jalannya Pak, kondisi jalan mantap berapa kilo, misalnya kerusakannya berapa kilo. Atau terakhir pembangun ya, nanti di situ juga terdapat database juga terakhir pembangunan di tahun kapan gitu kan, dalam kondisi apa, konstruksi apa. Dan juga di situ Ya, betul Pak. Betul. Jadi nanti Pak ke Pak Kadis atau Pak Bupati, jadi mereka nggak perlu manggil kita lagi Pak, atau nggak perlu lihat atas lagi. Dia bisa ngecek. Bisa cek, oh ini jalannya rusak sekian meter, sekian kilo, aspalnya sekian kilo, betonnya sekian kilo. Di situ juga rencana kami kalau memang mendukung aplikasi ini Pak, nanti kami masukin video juga Pak. Apabila nanti setelah keseluruhan ruas jalan kabupaten itu setelah kita database dan inventarisasi Pak, termasuk jalan di seluruh yang kategori jalan kabupaten Pak. Nah, kira-kira berapa ruasnya jalan kabupaten itu? Jadi itu ada sekitar 130-an kalau nggak salah Pak. Iya. Nah, saran saya gini Pak, saran saya nanti kalau seandainya ini Bapak mau jadikan aksi perubahan, misalnya Pak ya, nanti untuk yang jangka pendek Pak Edi batasi saja ya berapa jalan itu, atau bisa berdasarkan ruasnya atau berdasarkan lokasinya, tapi memang benar-benar datanya lengkap Pak. Nanti untuk di sisa jalan kabupaten yang lain diteruskan di jangka menengah dan jangka panjang Pak Edi. Karena kayaknya kalau seperti yang Pak Edi bilang ada ratusan tadi, kayaknya susah. Pertama kalau dalam 2 bulan, gitu Pak. Jadi izin Pak, memang kita selama ini memang sudah ada inventarisasi secara PKRMS itu Pak, yang sekarang dipakai dari kementerian. Memang ada beberapa, kami kan terbagi ada berapa wilayah Pak, 1, 2, 3, dan 4. Nah jadi untuk wilayah 1 dan 2 ini semuanya hampir terdata Pak di database itu kan. Nah jadi tinggal mengaplikasikan, mensinkronkan dengan rencana aplikasi tadi Pak. Jadi mungkin separuh lebih lah dari ruas jalan di Kabupaten Banyuasin tadi sudah terdata dalam rencana ini ya. Jadi rencananya nanti diintegrasikan atau itu namanya dikoneksikan di aplikasi tadi Pak. Jadi tergambar atau terinventarisasi lah jelas dari posisi kondisi jalan. Yang kedua Pak, jadi dengan aplikasi ini kami ingin jadi misalnya setelah ada musrenbang, kecamatan kan biasanya ada usulan Pak, usulan dari kecamatan misalnya Banyuasin 3. Nah, setelah ada usul rekap, nah jadi kami pengennya jadi kecamatan bisa langsung upload ke aplikasi ini Pak. Jadi kami tidak perlu lagi istilahnya pakai kertas atau usulan. Oh ini rekap untuk usulan 2024 dari kecamatan Banyuasin 3, langsung kami rekap untuk diprogramkan. Nah, mungkin itu Pak salah satu paperless istilahnya Pak. Iya Pak, salah satu manfaat dari keinginan saya untuk membuat proyek perubahan ini Pak. Iya, database itu Pak ya. Ya, lebih praktis Pak untuk pekerjaan. Lebih praktis, paperless, juga dari segi efisiensi waktu juga lebih cepat kan Pak ya. Lebih cepat Pak. Ya kalau berbentuk fisik mungkin mereka kalau dari Banyuasin kan jauh, misalnya Banyuasin berapa yang di dekat Pelaju itu, mungkin kan mau ke Pangkalan Balai kan pakai waktu, kalau ini kan bisa
Karena kan 2/3 dari wilayah Banyuasin Pak perairan Pak, jadi memang aksesnya memang agak susah akses kan. iya, makanya dengan adanya itu Susah tadi ya. Jadi Iya. dengan aplikasi ini mereka setiap kita habis musrenbang nggak perlu lagi lah bawa kertas ini kan, Iya, upload aja. betul. Ini usulan Betul, dari betul. kami kecamatan, Iya. misalnya Makartijaya atau kecamatan Muara Padang atau kecamatan Sugian yang terlalu jauh dari Jauh, kabupaten. iya. Mungkin itu Pak yang dari bisa saya sampaikan. Nah, Ya, nanti Pak Edi juga koreksinya pertimbangkan lagi. tentang apa ya? Koreksinya Pak. Tentang sinyal mungkin ya, faktor kendala resiko. Nah, kan nanti belajar manajemen resiko di agenda ketiga ya. Ya, pertimbangkan juga tentang resiko yang disebabkan oleh kendala sinyal misalnya. Karena kan jauh-jauh posisinya. Ya, baik, kita kembali ke sini. Kita kembali ke jejaring kerja ini ya. Kita kembali ke network yang dibuat oleh Pak Edi ya. Jadi Pak Edi melibatkan untuk yang bidang lain tidak terlibat ya Pak Edi ya? Nah ini Pak, lupa saya Pak semalam Pak. Kepenuhan ini Pak. Jadi memang ada beberapa bidang Pak. Jadi beberapa bidang yang ada di tupoksi Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuasin, yaitu salah satunya saya Pak selaku Kabid Bina Marga kan. Ya. Jadi ada ditunjang dengan di bidang SDA, bidang bangunan gedung, bidang tata ruang, bidang AMPL, dan bidang bangunan dan pemukiman Pak. Nah, jadi artinya semuanya nanti terlibat ya Pak rencananya. Siap, Pak. Artinya ada kontribusi lah mereka atau mereka. Oke. Kemudian untuk yang ini karena Bapak tadi mengatakan tidak ada kasih langsung masuk ke Japung ya, betul ya, masuk ke Japung ya. Oke. Nah, untuk yang ini Pak, kalau saran saya untuk yang OPD ini kan banyak nih jumlahnya Pak, ada Bapeda, Kominfo, Perkimtan, di penanaman modal ya, penanaman modal perizinan 4 ya. Nah, nanti dipisahkan saja Pak. Iya Pak. Ya, dipisahkan Pak, atau dipisahkan seperti Bapak bikin Capung Ahli Muda Teknik Jalan gitu ya. Nah, gitu. Jadi bisa pisahkan seperti itu ya. Jadi kelihatan bahwa stakeholdernya banyak gitu. Ya. Ya Pak, siap Pak. Oke. Gitu ya. Terus di Sekretaris Dinas PU di bawah sekretaris yang kalau menurut Pak Edi di sana ada subak di bawah sekretaris apa saja? Ada perencanaan pelaporan, keuangan, dan kepegawaian Pak. Tapi mungkin yang agak memang saling keterkaitan mungkin perencanaan dan pelaporan Pak. Perencanaan pelaporan. Sekretaris Dinas Pak. Iya, perencanaan pelaporan ya Pak yang perencanaan pelaporan Pak. Iya, nanti mungkin kalau di situ nanti dia akan terlibat banyak terlibat atau pengaruhnya tinggi. Nah, mungkin kepentingan bagi dia juga bagus kan, besar kan bagi dia kan? Iya kan Pak ya? Iya Pak. Artinya hasil dari perubahan yang Bapak lakukan ini nanti mereka mengambil manfaat yang besar gitu. Misalnya dari subak perencanaan pelaporan tadi. Nah, artinya nanti Bapak bisa masukkan ke atasnya Pak. Coba scroll ke atas Pak. Nah, bisa Bapak masukkan ke ke promotor Pak. Nah, bisa Bapak masukkan ke promotor. Oke. Nah, sama pertanyaan saya dengan Pak Kasim tadi. Coba nanti Pak Edi lihat kembali apakah semua stakeholder yang terlibat di MAP ini sudah Pak Edi kelompokkan ke dalam 4 kelompok tadi. Nah, gitu. Ya. Apakah semuanya sudah terlibat di situ atau belum? Ya. Seperti yang tadi seperti yang dengan Pak Kasim kan kita hitung Pak Kasim ini katanya ada 17 dan sekarang yang dikelompokkan ini adalah 17 stakeholder juga. Nah, gitu. Ya. Jadi dibuat ini ya, dibuat apa dicek cross check. Ini cross check lagi. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita perlu membuat perencanaan ini nanti salah satunya nanti Bapak Ibu kan didiklat kepemimpinan. Artinya Bapak yang lihat itu bakal proses Bapak Ibu memimpin suatu aksi perubahan. Ya. Nah, di situ ada poin penilaian bagaimana kemampuan Bapak Ibu memobilisasi dukungan, memobilisasi stakeholder. Jadi, nanti bisa Bapak Ibu bandingkan, misalnya di perencanaan, di perencanaan Bapak Ibu masukkan, misalnya Pak Edi memasukkan Japung Ahli Muda Teknik Jembatan ke
kuadran ke kelompok defender misalnya, ya. Nah, pada saat laporan ternyata berubah. Dia tidak lagi defender. Artinya ketika 2 bulan 30 hari itu Pak Edi bisa menggerakkan mereka yang di defender ini masuk ke promotor. Nah, atau yang dari apatetik yang sepertinya tidak ada pengaruh, tidak ada kepentingan, tapi ternyata Pak Edi bisa menggerakkan mereka itu masuk ke yang pengaruhnya tinggi misalnya. Nah, itu ya, ke defender laten, misalnya seperti itu. Nah, jadi nanti lihat ini disandingkan di rancangan ini begini posisinya, di laporan akhir setelah 2 bulan begini posisinya. Nah, kalau ada perubahan artinya nanti penguji akan bertanya, nah bagaimana cara Bapak membuat para stakeholder ini berpindah gitu. Nah, mungkin bagaimana caranya membuat stakeholder berpindah? Yaitu tadi, caranya dengan menggunakan strategi komunikasi, seperti yang akan kita bahas di overview berikut ini. Ya, tapi nanti kita belum tutup yang Pak Edi. Silakan ada pertanyaan lagi dari yang lain atau dari Pak Edi sendiri, silakan. Saya lihat yang Pak Edi ini lebih terarah, lebih tahu dia bagaimana meningkatkan membuat database itu untuk meningkatkan kinerja di bidang Bina Marga ya. Ya. Oke. Jadi bisa jadi suatu saat mungkin ketika kepala daerah misalnya mengadakan kunjungan ke suatu daerah, kemudian dia melihat ini jalan kok kondisinya gimana. Bisa jadi mungkin saya menanggapnya seperti itu Pak Edi. Mungkin misalnya Pak Edi ikut misalnya pada rombongan Bupati, tanya Pak Edi, ini jalan ini gimana kondisinya, tahun berapa dibangun. Nah, Pak Edi tidak perlu lagi telepon stafnya untuk carikan datanya, bongkar-bongkar data. Pak Edi bisa juga cek di HP kan, cek. Nah, muncul, oh ini Pak datanya Pak, ini dibangun tahun berapa, terakhir pemeliharaan tahun berapa, kira-kira seperti itu. Ya, Mendakwah seperti itu ya Pak Edi ya ya kira-kira. Pak. Jadi nggak ribut lagi, lebih praktis Pak, nggak perlu Ya bawa betul. kertas lagi Pak. Tidak pakai kertas lebih praktis. Jadi Pak Edi tidak perlu lagi menghubungi staf atau menghubungi yang di bawah Pak Edi kan, carikan data jalan ini ya gitu kan. Siapa tahu. Ya, Pak. Kita tidak tahu ke depan kan, siapa tahu nanti Pak Edi atau misalnya kepala dinasnya mendampingi bupati begitu melihat jalan datanya. Ini jalan ini berapa misalnya ruasnya, berapa kilometer ruasnya. Ya, nanti kepala dinas tidak perlu telepon Pak Edi lagi atau tanya lagi ke dinas PU. Coba carikan data jalan ini. Nanti cukup lewat HP saja bisa diklik ya Pak Edi. Siap Pak, ya Pak. Kira-kira seperti itu ya Pak Edi. Saya Ya Pak. menanggapinya. Jadi kepengennya seperti itu Pak. Jadi Iya betul. Jadi untuk mempermudahkan. Jadi kinerja pemberian informasi lah. ya, informasi. Baik, terima kasih ke Pak Edi. Ya, ada lagi yang mau pertanyaan? Silakan. Ada yang mau disampaikan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit. Gantian saya share screen ya Bapak Edi ya. Pak, nanti saya keluar dulu Pak. Ya. Kita sibuk dengan HP kita, kita biar di samping sudah ya. Jangan lagi deh, namanya HP situ dihubungi sama berapa Oke, baik ya. Ya, nah sebelum kita masuk ke strategi komunikasi, tadi di awal saya katakan bahwa nanti Bapak Ibu sebagai pemimpin dalam tataran pemimpin administrator, Bapak Ibu akan menunjukkan bagaimana kemampuan Bapak Ibu memobilisasi dukungan. Dalam arti kata salah satu caranya Bapak Ibu bisa membuat stakeholder dalam suatu kuadran bisa berpindah. Nah, berpindah misalnya dari apatetik ke defender atau ke laten atau dari laten ke promotor. Nah, gitu ya. Untuk memobilisasi itu maka Bapak Ibu perlu untuk memahami sedikit tentang strategi komunikasi apa sih yang diperlukan. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita ulang sedikit yang kemarin sudah ya. Ini sebenarnya sudah. Ya, saya hanya mengulang sedikit lagi bahwa nanti pemetaan pengaruh dan kepentingan stakeholder ini dibagi atas empat kuadran ya, yang didasarkan pada influence, pengaruh atau kekuatannya, kemudian bisa juga kepada interest atau kepentingannya, minat atau kepentingannya terhadap rencana perubahan yang akan kita lakukan. Nah, ini ciri-ciri kelompoknya sudah sebenarnya.
Sudah yang kemarin. Ya. Nah, sekarang mempengaruhinya gimana? Nah, sekarang kita lihat yang promotor. Ya. Oke, strategi mempengaruhi stakeholder supaya yang promotor ini dia tetap di promotor. Nah, kita menggunakan strategi yang disebut dengan manage closely. Manage closely. Nah, di sini cara-caranya ya diharapkan nanti yang di stakeholder ini bisa benar-benar membuat upaya itu berjalan. Maka perlu diperkuat dan dilibatkan. Jadi ingat Bapak Ibu, diperkuat dan dilibatkan dalam pekerjaan. Ya, kemudian dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan informasikan seluruh perkembangan kegiatan. Nah, jadi makanya di apa ya, di garis itu kan bisa 2 garis seperti yang saya kasih saran dengan Pak Asim tadi. Selain garis komando atau garis hierarki juga bisa garis koordinasi. Nah, di situ Bapak sebagai agen perubahannya, Bapak sebagai agen perubahannya bisa melaporkan, menginformasikan tentang sampai sejauh mana perkembangan dari aksi perubahan Bapak, dari rencana perubahan Bapak itu. Jadi perubahan yang Bapak lakukan. Ya. Oke. Nah, jika gagasannya tidak jalan, yakinkan bahwa mereka tahu mengapa dan mengapa lebih baik. Nah, jadi jika ternyata gasnya tidak jalan, maka Bapak Ibu laporkan ke misalnya ke atasan yang promotor ini mengapa, kemudian mengapa juga apakah bisa jadi dia memberikan saran alternatif yang terbaik, ya. Nah, jika menentang, maka perlu dipengaruhi untuk mendukung dengan melakukan dialog intensif. Jadi ada saja kemungkinan dia masuk ke promotor, tahu-tahu dia menurut kita dia promotor, tahu-tahu dia menentang. Ya, seperti yang di Pak Edi tadi, sudah kita kasih tanda plus, tahu-tahu dia berubah jadi minus, dia berubah jadi menentang. Nah, bagaimana caranya? Itulah strategi Bapak mempengaruhi mereka supaya mereka tetap masuk ke promotor ini. Salah satunya dengan melakukan dialog insentif. Kemudian yang kedua laten. Nah, laten ini strateginya namanya keep satisfied. Oke, ya. Nah, ini ada beberapa strateginya. Ya, ini ada beberapa strateginya tentang keep satisfied ini. Ya, bisa jadi bisa diajak untuk diyakinkan bahwa mereka tuh penting memiliki kepentingan terhadap aksi perubahan kita, rencana perubahan kita. Ya, kemudian terus kita pepet istilahnya, didekati dan diberikan informasi. Ya, tunjukkan bagaimana upaya memiliki efek positif. Ya, tadi supaya dia yakin bahwa dia tetap memiliki kepentingan, maka kita tunjukkan upaya kita bahwa apa yang kita lakukan itu memiliki efek positif. Kemudian mereka untuk memindahkan mereka menjadi promoters. Nah, ini yang menurut saya mobilisasi tadi. Ya, kalau seandainya bagaimana dari kita laten, ternyata setelah kita libatkan di ke dalam rencana perubahan kita, dia orang yang interestnya tinggi, infonya juga tinggi. Dia pindah ke promotor. Nah, kemudian yang ketiga adalah defender. Ya, nama strateginya adalah keep inform. Ya, terus menginformasikan. Ya, jadi bagaimana mereka tetap mendapatkan informasi tentang progres daripada perubahan yang kita lakukan. Kemudian perlu dipertahankan posisinya agar tidak berpindah. Ya, jangan sampai dia turun. Jangan sampai defender ini turun ke apathetic. Ya, kita upayakan terus ya, supaya dia tetap berada dalam defender ini. Ya, kemudian apathetic. Oke, apathetic ya, orang tidak perlu dengan upaya. Nah, kebetulan karena dia kayak terpaksa saja, nah kebetulan dia terlibat. Nah, sebaiknya tidak mengganggu mereka, tidak usah diusik mereka, tapi tetap kita berikan informasi. Ya, strategi itu namanya monitor dan minimal effort. Kemudian, bagaimana cara menarik stakeholder ke arah promoters? Jadi bisa defender atau laten dia pindah ke promotor. Bagaimana caranya? Pertama, memperlakukan mereka dengan respect. Ya, kita hargai mereka. Ya, apapun yang mereka sampaikan kita hargai, kita hormati. Kemudian memberikan informasi apapun yang diperlukan oleh mereka. Ya, kemudian menemukan tugas dan pekerjaan yang perlu dilakukan untuk menarik minat. Bagaimana Bapak Ibu menarik minat mereka, ya, mereka yang di 3 kuadran tadi supaya dia berpindah ke promotor. Selanjutnya menjaga semangat mereka, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan mereka membuat konsep. Jadi dari konsep perencanaan sudah kita libatkan, ya, misalnya yang dari kuadran di luar promotor ini. Oke. Oleh karena itu
dibutuhkanlah komunikasi. Jadi komunikasi kita dengan stakeholder dibutuhkan ya, untuk bagaimana kita bisa mobilisasi stakeholder ini. Komunikasi itu merupakan suatu proses pertukaran informasi, kepercayaan dan perasaan antara anggotanya satu dengan anggota lainnya. Ya, jadi proses pertukaran informasi dari komunikator ke komunikan, dari si pengirim pesan ya, atau pengirim informasi ke penerima pesan atau penerima informasi. Ya, oke. Nah, pola komunikasi itu ada agresif, asertif, responsif, dan non asertif. Nah, ya. Nah, ini ada karakteristik dari 4 pola itu. Nanti silakan Bapak Ibu lihat kira-kira yang mana yang menurut Bapak Ibu bisa Bapak Ibu nanti praktekkan, bisa Bapak Ibu lakukan untuk memobilisasi stakeholder ini. Ya, oke. Baik, terakhir kita diskusi tugas asinkronus. Nah, jadi tugas asinkronus kita di hari terakhir ke agenda 2 ini, hari ke-15 ini, Bapak Ibu tugasnya adalah meneruskan tugas yang di hari ke-13 dan 14. Ya. Jadi nanti digabungkan, tadi Pak Edi, Pak Kasim juga sudah menggabungkan, tinggal ditambah bawahnya. Ya, kalau ada perlu revisi dulu, kemudian baru di bawahnya ditambah lagi tugas baru yaitu mendeskripsikan strategi komunikasi. Bagaimana strategi komunikasi yang Bapak Ibu lakukan dan caranya gimana menurut Bapak Ibu ya kepada stakeholder yang ya terlibat dalam rencana perubahan di organisasi Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu? Iya. Oke, Pak. Oke, Pak. Iya. Silakan pertanyaan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Pak, izin bertanya Pak sedikit. Silakan Pak Heru. Pak Bayu, Pak. Pak Bayu apa Pak? Pak Bayu, Pak. Oh Bayu, ya. Pak Bayu, Pak. Mana lupa suara aku, Pak? Pak, itu di laporan akhir perubahan itu, Pak. Itu spesifikasinya kalaupun belum bisa diaktualisasikan ataupun belum bisa ada outputnya, Pak. Soalnya contoh, cuman sekedar dokumen perencanaan, Pak. Itu bisa, Pak. Termasuk laporan akhir bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak ya? Bisa. Jadi sumpama di dalam organisasi kita ini sumpama di balai, Pak. Jadi aku buat semacam master plan untuk tahun ke depan lah, Pak. Tapi kan di dalam waktu 2 bulan itu kan tidak mungkin tereksekusi, Pak. Outputnya tidak mungkin terjadi. Sumpama contoh, Pak. Jadi kan di kita ini kan ada laboratorium, Pak. Memang ada beberapa parameter yang belum akreditasi. Jadi itu kita rencanakan misalnya di tahun depan, Pak. Terus salah satunya mungkin ya kalau SDM memang terbatas sih Pak, di mana-mana OPD mungkin terbatas Pak. Terus kita belum BLU Pak. Nah itu BLU itu kan prosesnya panjang Pak, gitu harus dibikin perda, pergub, terus dengan DPR atau stakeholder yang terkait BPKAD, Bapeda termasuk Bapenda juga. Nah itu kan prosesnya lama Pak. Nah itu sumpama kaget di aksi perubahan aku terakhir cuma sekedar dokumen atau master plan atau perencanaan itu bisa termasuk Pak ya? Termasuk di lapor akhir Pak ya? Ya. Bisa Pak itu Pak? Bisa Pak. Bisa Pak ya? Ya, bisa. Jadi gini Pak ya, nah ini tanya Pak Astra tuh. Pak Astra kan SE tuh. Di SE itu kan ada apa ya? Prinsip-prinsip manajemen itu kan ada POAH ya Pak Astra ya. Ya kan? Ada planning, organizing, controlling dan pengawasan. Nah, oke. Actuating. Mantap. Iya. Controlling, acting, dan controlling. Controlling. Ya. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, yang ditanyakan Pak Bayu itu bisa saja Bapak ambil yang misalnya Bapak cuma ambil ke ini planning, perencanaan. Atau Bapak ambil ke eksekusinya, ke actuating. Atau Bapak ambil ke pengawasannya, controlling. Kayak Pak Edi kayaknya lebih ke pengawasannya Pak Edi, karena Pak Edi kan mendata nanti kan untuk pengawasan kan Pak ya, kayak seperti itu misalnya. Jadi
bisa saja misalnya Pak Bayu mau bikin aplikasi. Tapi kalau bikin aplikasi kan nggak bisa secepat itu dalam 2 bulan. Ada Iya, beberapa hal yang betul. kita pertimbangkan. Misalnya dari tim IT-nya, Iya. kemudian juga yang tidak kalah pentingnya dari segi anggaran. Kan biaya aplikasi itu kan besar, nggak mungkin kita mau keluar dari dompet sendiri kan? Iya, oke. Jadi itu perlu kita usulkan dulu, pengajuan dulu anggarannya. Tuh. Jadi nggak mungkin dia selama 2 bulan itu langsung di ACC kan, apalagi kalau misalnya ini sudah berjalan 2023 ini kan sudah di Iya, 2024 saja sudah, ABT mungkin sudah sudah. juga kan, perubahan juga Sudah, sudah Pak, juga. sudah. Ya, jadi kan tidak mungkin dimasukkan. Nah, bisa saja Pak Bayu masukkan bahwa nanti untuk yang aplikasi yang ready-nya itu bisa di jangka panjang. Nah, di jangka pendek Oh, apa? Di jangka pendek Pak Bayu bikin semacam prototype, semacam apa rangka kasarnya bahwa aplikasinya akan terdiri dari ini, rencananya heeh. ini. Dan aplikasi ini saya akan melibatkan dari pihak ketiga, siapa? Nah, setidak-tidaknya nanti untuk evidence, karena kan Pak Bipin kan akan mengumpulkan evidence, bukti ya. Eviden itu salah satu eviden kalau memang sudah ke pihak ketiga dari pihak luar, misalnya paling tidak Pak Bayu sudah ada semacam atau surat kayak semacam MOU, atau kalau belum sampai MOU mungkin semacam surat surat dari tempat Pak Bayu bahwa permintaan lah. permintaan kerjasama gitu, seperti Iya. itu. Gitu ya. Nah, kalau seandainya kemudian kalau memang itu jangka panjang, paling tidak ada juga dalam apa namanya itu kalau kita mau membuat rencana anggaran itu, nah ada itu RBA-nya, Pak. RBA ya, di RBA-nya ada Pak Bayu masukkan itu bahwa untuk kedepannya mungkin 2024 atau 2025 akan ada pengusulan untuk pembuatan aplikasi ini. Jadi Gitu. perencanaan lah, Pak. Mungkin di subbak perencanaan kan. Ya, seperti itu Pak Bayu. Ya, oke. Seperti itu. Jadi Banyak. memang sifat kita ini kan ada pelayanan juga sih, Pak. Jadi Iya. perusahaan itu kadang-kadang tuh permintaan perusahaan tuh untuk uji lingkungan kerja, uji emisi, ambient. Nah, itu memang salah satu opsinya juga, Pak. Ya kalau untuk arahnya ke IT ya bisa aku buat aplikasi. Jadi perusahaan itu kalaupun dia permohonan permintaan pengujian itu jadi bisa lewat aplikasi, Pak. Jadi kalau dia minta misalnya pengujian linker, misalnya pencahayaan, kebisingan, jadi dia tinggal klik bae aja itu berapa titik, berapa parameter. Itu memang ada beberapa opsi, Pak. Tapi mungkin aku diskusi sama coach lah. Mudah-mudahan coachnya Pak Ariel kan. Amin. Amin. Karena itu wewenang panitia itu yang membagi. Iya, panitia, Pak. Saya cuma menerima saja. Iya, oke. Tapi ya oke, gitu ya Pak Bayu ya. Jadi gitu Pak Bayu. Jadi Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi tidak harus yang benar-benar sudah jangka pendek yang sebenarnya sudah ready. Ada banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Ya. Oke. Nah, kalau seandainya sudah sampai ke prototipe ke rancangan kasarnya kira-kira apa, nah bisa nanti dipraktekkan di uji coba gitu di jangka pendek. Atau kalau memang belum ada, misalnya seperti Pak Edi tadi dia mau database ya. Nah, karena Pak Edi tadi katanya mau memanfaatkan JIS juga ya. Ya, artinya bisa jadi untuk database-nya kalau seandainya Pak Edi tadi tidak tercapai di jangka pendek, Pak Edi sudah mempersiapkan data-data yang akan dimasukkan ke database itu. Nah, di jangka pendeknya itu sudah siap dengan data yang akan dimasukkan ke database itu. Nah, bisa seperti itu. Jadi tidak harus Pak Edi menunjukkan bahwa selama 2 bulan ini loh ya aplikasi database-nya sudah lengkap gitu. Tidak harus. Ya, makanya kita kan punya ada tujuan, ada jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah itu Bapak Ibu. Ya, itulah gunanya itu. Kalau sudah selesai sekali ya tidak perlu lagi kita buat jangka menengah dan jangka ini. Nanti kita langsung saja ke jangka tujuan selesai, tujuan akhirnya gitu. Jadi kita buat tujuan itu ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Gitu. Ya, dan untuk penjelasan aktualisasi Bapak Ibu ketemu lagi dengan saya nanti di hari Selasa kalau tidak salah kita berbicara tentang agenda 4 aktualisasi, stula, dan aksi perubahan untuk yang lebih mendetail tentang pertanyaan tentang itu. Nah, ini kenapa saya senggolkan karena di awal sudah saya katakan bahwa agenda kedua ini bersifat aplikatif, artinya
substansi muatan di agenda kedua ini nanti Bapak Ibu akan terapkan pada saat Bapak Ibu membuat rancangan. Ya, salah satunya yang dari tugas kemarin, tugas hari ini juga tugas kemarin sehari sebelumnya, tugas hari 13, 14, 15 ini semuanya bisa jadi itu nanti termasuk bagian dari rancangan aksi perubahan. Bagaimana Bapak Ibu merumuskan permasalahan yang ada, bagaimana Bapak Ibu merumuskan siapa saja yang terlibat, dan juga bagaimana Bapak Ibu merumuskan untuk menarik stakeholder ini atau memobilisasi stakeholder ini. Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup pembelajaran kita untuk hari ini, untuk agenda kedua, sinkronus ketiga. Sekali lagi saya tekankan bahwa walaupun kita terakhir ketemu di agenda kedua, tapi silaturahim kita tetap jalan. Ya, kita sudah bisa komunikasi lewat media yang lain. Silakan Bapak Ibu. Ya, karena saya juga sudah tidak lagi mengampu di agenda kedua, di kelompok 2, ya silakan saja kalau saya mau dilemparkan dari grup WA-nya nggak apa-apa. Saya siap saja dilemparkan. Iya, tapi nanti sesuai kita jalan, mudah-mudahan saya doakan semoga Bapak Ibu lancar mengikuti PKA ini sampai dengan nanti ada 40 ya. 40 ya. Nah, 40 yang masuk, nanti 40 juga yang keluar. Iya. Ya, demikian Bapak Ibu pembelajaran kita secara virtual hari ini di agenda kedua. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Thank you for your attention. Thank you for your participation. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan selama proses pembelajaran kita. Tapi saya tetap membukakan pintu kalau Bapak Ibu you have something to ask. Jadi tidak hanya di agenda kedua, bisa juga di selama berhubungan dengan kaitan pembelajaran PK ini yang merupakan wewenang saya. Artinya wewenang saya adalah batas pembelajaran dan coaching. Nah, jadi kalau untuk teknis-teknis penyelenggaraan itu sudah wewenang penyelenggara atau wewenang panitia. Saya tidak bisa ikut campur. Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya ini dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Bapak Ibu. Oke, bye. Iya. Ketemu lagi kita nanti di agenda 4 ya. Hati-hati di jalan, Pak. Hati-hati di jalan, Pak. Thank you. Selamat Sampai Pak. ketemu di Linggau. Siap. Ya. Kopi darat. Lagu Tulus itu, Pak. Ayo, Hati-hati di jalan. Pak Bayu Izin ini saya- minta kondisikan di Linggau. Oh, siap. Nanti kita siapkan begitu Pak Camat datang, kita siapkan anak-anak sekolah, ada bendera kecil di pinggir jalan. Penyambutan. Iya, kita jemput di perbatasan dengan mobil yang terbuka belakangnya itu Pak Camat tinggal dada-dada gini. Oke, Bapak Ibu saya izin Oke, live Pak. ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak.